Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah libatkan Tuhan dalam membuat keputusan. Bagaimana? Firman Tuhan dalam Yosua 9 ayat 15 mengatakan, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Nah, saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam buku Yosua 9 ayat 1 hingga 18. Ini merupakan peristiwa orang Gibeon menipu Yosua. Sebuah ilustrasi. Kita sering tertipu oleh penampilan seseorang. Mereka berpenampilan muka kotor, mengenakan baju kotor dan sengaja mewarnakan tubuhnya untuk meminta belas kasihan orang kepadanya. Jika sudah demikian, siapa yang tidak tersentuh hatinya? Kemudian kita pun melakukan banyak hal baik tanpa kita tahu bahwa kita sebenarnya sedang ditipu oleh orang itu. Dalam membuat keputusan, kita kadang tidak bijaksana, apalagi jika pilihan-pilihan itu adalah sesuatu yang kelihatan remeh. Yosua dan bangsa Israel contohnya. Pada saat orang-orang Gibeon datang dengan wajah menyedihkan, memakai baju-baju yang kotor, Yosua begitu mudah terpedaya. Mungkin masalah itu dianggap remeh, sehinggalah dia tidak meminta nasihat dari Tuhan. Ayat 14. Yosua begitu mudahnya memenuhi permintaan mereka untuk menjalin persahabatan dan tidak akan menumpaskan mereka. Sikap tidak bijaksana itu pada akhirnya memberi masalah baru kepada bangsa Israel. Kawin campur tidak dapat dielakkan yang membawa mereka kepada penyembahan dewa-dewa Kanaan. Hakim-Hakim 3:6. Saudara, apa aplikasi renungan ini untuk kita? Tidak sukar bagi kita untuk menolak sesuatu yang jelas-jelas buruk. Justru yang sulit itu adalah memutuskan beberapa pilihan yang kelihatan baik. Celakanya, jika kita sudah merasa cukup benar, kita merasa tidak perlu melibatkan Tuhan. Sikap tidak bijaksana inilah yang pada akhirnya membawa kerugian di kemudian hari. Sikap tidak bijaksana Yosua kiranya menjadi pengingat bagi kita untuk tidak menganggap remeh setiap persoalan. Apapun itu, tetaplah meminta campur tangan Tuhan agar kita dapat membuat keputusan dengan tepat. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa seremeh apapun masalahnya, persoalan, berlakulah bijak dengan melibatkan Tuhan dalam semua pilihan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia baik. Dia menguatkan kita, memampukan kita untuk hidup bijak dengan melibatkan Tuhan dalam apapun pilihan kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat. Sampai Maranatha, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena menolong kami untuk hidup bijak dengan melibatkan Tuhan dalam semua keputusan atau pilihan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.